haleluya. Saya kalau diperkenalkan sama Pak Yongki itu api tambah besar, saudara. Karena kita semua dengar Pak Yongki bicara, itu roh kita menyala-nyala, mau ada tantangan, mau ada masalah, tapi kita tahu api Tuhan dalam hidup kita. Itu yang paling penting, bahwa di dalam hati kita masih ada api. Kita berdoa, Bapa, firman-Mu ya dan amin. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang menuntun kami pada kemuliaan. Karena kami percaya nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita percaya, katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Benar kata firman Tuhan, Yesus sendiri berkata apa? Apa yang aku kerjakan, dapat kamu kerjakan, bahkan lebih besar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, 5 tahun sampai 5 tahun yang lalu kita nggak ngerti ayat ini artinya apa. Karena Yesus membangkitkan orang mati, saudara. Lalu kita mau bikin apa, ya kan? Jadi rasanya kita nggak bisa ngerti ayat ini. Tapi hari ini makin jelas buat kita. Karena waktu Yesus ada di Nazaret, nggak mungkin pada saat yang bersamaan dia ada di Yerusalem. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bayangkan. Saudara di Indonesia kah, saudara di Eropa kah, saudara di Amerika kah, saudara di East Coast kah, saudara di West Coast kah, saudara di mana-mana tempat sudah bisa menerima firman Tuhan hari ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, memang Zoom ini menolong kita banyak. YouTube channel, lalu Facebook menolong kita banyak. Karena Alkitab sudah bilang, harinya akan tiba. Injil kerajaan harus tersebar sampai kesudahannya. Lalu kita bingung, saudara yang kasih dalam Tuhan, gimana caranya mengabarkan Injil. Tetapi hari-hari ini kita lihat bahwa Injil tersebar. Saudara mau dengar bahasa apapun di seluruh dunia hanya dengan satu pencetan jempol, saudara. Jadi makin jelas, we are at the last chapter of the end times. Kita ada pada chapter terakhir dari akhir zaman. Sehingga semua Tuhan sendiri yang bekerja. Dalam kitab Daniel dikatakan bahwa pada akhir zaman orang akan menyelidikinya karena pengetahuan akan bertambah. Kita nggak pernah berpikir, saudara, bahwa hari-hari ini saudara bisa ada di Wonosobo, tapi dengar firman Tuhan dari New York, saudara. Saudara ada di Papua, saudara bisa dengar firman Tuhan dari New York. Jadi saya percaya ini adalah kegerakan Tuhan yang luar biasa. Ada saudara yang mungkin 2 jam dari New York, 3 jam dari New York, 4 jam dari New York, atau mungkin terbang 24 jam dari tempat saudara untuk ke New York. Tapi saudara menerima firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tadi pagi di gereja ini saya sempat share tentang makin lama makin kuat. Nah, dalam Zoom kali ini atau dalam ibadah virtual hari ini, di session ini, session kedua, karena tadi saya anggap session pertama, ini session keduanya, saya mau bicara tentang tidak disangka-sangka. My God is the master of surprises. Nah, ada banyak orang kalau ulang tahun pengen disurprisein, ya kan? Ada suami-suami, istri-istri senang buat surprise buat orang dicintainya. Sampai ada istilah, if you love me, please make me surprise, gitu ya kan? Nah, jadi ada banyak orang dia mengejar surprises, tetapi God is the master of surprises. Saya percaya berjalan bersama Tuhan penuh dengan kejutan yang luar biasa, ya kan? Saudara boleh ketik di chat saudara, kejutan yang luar biasa, iya dong, interaktif dong, jangan cuma nonton. Sebagian saudara udah mulai mengantuk lagi. Soalnya di New York dingin-dingin. Orang Indonesia paling nggak tahan dingin. Saudara kalau dingin udah malas gitu ya kan. Ayo saudara boleh ketik di chat saudara, atau saudara yang dari YouTube boleh ketik di komen saudara, ya kan. Ketik kejutan-kejutan yang dahsyat. Nah, ya, kejutan-kejutan yang dahsyat, ya kan. Kita imani bahwa hidup orang percaya penuh dengan kejutan-kejutan yang dahsyat, saudara, ya kan. Nah, buka Alkitab kita sama-sama
2 Tawari 29, 2 Tawari 29, ayat 31 sampai 36. Iya, kejutan-kejutan dahsyat. Wah, mantap. Wah, ini baru dong. Ini kan zaman yang canggih, saudara, zaman teknologi, ya kan? Jangan saudara cuma nonton-nonton aja, ya kan? Saya mau saudara betul-betul interaktif, saudara, ya kan? Oke. Nah, 2 Tawari pasal 29, ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah mentambiskan dirimu untuk Tuhan, mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Ingat, apapun untuk Tuhan bukan paksaan, tetapi rela hati, ya kan? Ini yang harus saudara ngerti, rela hati, saudara, ya kan? Ayat 32, jumlah korban bakaran dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, domba muda 200 ekor, semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Dan dasarnya jelas bukan sekedar soal jumlah, tapi rela hatinya. Lalu persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Dia persembahannya begitu banyak sampai tidak bisa tertangani oleh imam-imam ini. Luar biasa. Kenapa? Mereka melakukannya dengan rela hati. Iya kan? Sekarang udah didorong-dorong. Masih berat. Sudah hitung kalau secara jumlahnya itu, kalau sudah hitung harga kambing domba, harga sapi, ya kan, berapa itu jatuh-jatuhnya, ya kan, ayat 34. Tapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan sampai para imam menguduskan dirinya, sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Ayat 35. Lagi pula korban bakaran itu banyak. Dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Ayat 36, perhatikan baik. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka-cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan apa? Tidak disangka-sangka. Nah, ya kan? Artinya unpredictable. Mereka tidak memikirkan sampai sejauh itu Tuhan dapat bekerja. Makanya seluruh yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen saya catat di sini adalah hidup yang dahsyat, ya kan? Alkitab menyebutnya dari perikop tadi tidak disangka-sangka, ya kan? Lalu kan ada banyak orang yang bilang, oh perjanjian baru beda sama perjanjian lama, itu kan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru coba lihat Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 bilang begini, bagi dialah, bagi Yesuslah yang dapat melakukan, nah, be ready for this, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi, my God can do exceedingly, dapat mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Iya kan? Kadang-kadang kita kan, loh, saudaraku, kalau kita doakan, kita kan nggak doa main-main. Kita kan kalau doa kan nggak mungkin Tuhan kasih saya sedikit, kan nggak mungkin. Kita doa aja, Tuhan berikan aku berkelimpahan. Tetapi dengar baik, yang saudara doakan masih nggak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Amin. Iya kan? Karena Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan, saudara. Nah, dari sini kita belajar bahwa my God is the specialist. Allah saya ahlinya dalam mengerjakan surprises gitu. Karena itu hidup Kristen, jangan apa-apa tuh berpikir negatif, apa-apa sudah berpikir, aduh gimana ya kalau begini gitu. Jangan berpikir negatifnya. Karena Alkitab bilang, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Saya berdoa di hari Minggu ini, saudara yang menerima berkat firman Tuhan ini live, atau saudara yang kemudian menerima berkat firman Tuhan ini rerun, baik saudara yang ada di Zoom ini, saudara yang ada di YouTube channel, atau saudara yang ada di Facebook live, saya percaya ini adalah appointed time of God. Inilah waktu yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Bahwa hidup ini kita nggak bisa pikirkan segala sesuatu secara logika. Kenapa? Karena
Tuhan bisa membuat surprise yang luar biasa. Tahukah saudara? Daud hanya seorang anak buangan di dalam keluarganya. Sampai orang tuanya bilang, sampai Daud bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Bayangkan waktu Samuel datang mau mengurapi salah seorang anak dari Isai. Lalu Samuel udah bilang sama Isai, panggil semua anakmu yang laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Daud dilupakan. Daud ini udah tersingkir dalam keluarga. Dia sudah bukan dianggap seperti anak. Dia dianggap sebagai salah satu pekerja, saudara. Tetapi kemudian Tuhan bisa angkat dia jadi raja. Artinya apa? Surprise. Bartimeus buta. Seorang pengemis. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkannya. Artinya apa? Surprise. Ada seorang yang 38 tahun terbaring lumpuh menderita di kolam Bethesda. Yesus datang dan bertanya, maukah kau sembuh? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bingung. Dia masih bilang, gak ada orang yang menurunkan aku. Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalan. Waktu diangkat tilam dan ternyata dia bisa. Artinya apa? Surprise. Hal-hal yang mengejutkan, hal yang tidak disangka-sangka. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, iman itu bukan gak pakai otak. Ada banyak orang kalau bersaksi ngeri, saudara. Saudara dulu saya apa-apa pakai otak. Puji Tuhan, setelah saya beriman, saya nggak pernah pakai otak saya lagi. Bahaya, saudara, kalau udah nggak pakai otak, saudara. Tetapi iman itu melampaui karena otak kita terbatas, ya kan? Karena kita hanya bisa pikir yang masuk dalam logika. Tetapi iman dapat mengerjakan yang jauh lebih dapat logika kita, iya kan? Loh, bayangkan. Yusuf itu datang ke Mesir sebagai budak, saudara. Tapi kemudian bisa jadi Perdana Menteri. Itu artinya apa? Surprise. Itu artinya melebihi. Jadi jangan batasi kuasa Allah. Kalau saudara setuju, ketik di chat saudara sekarang. Jangan batasi kuasa Allah. Saudara-saudara yang ngikuti di YouTube, ketik sekarang di live chat saudara, jangan batasi kuasa Allah. Saudara-saudara yang di rerun juga sama, di komen saudara, ketik jangan batasi kuasa Allah. Saya mau ini menjadi berita akhir zaman ini, bahwa saya tidak boleh membatasi kuasa Allah, karena my God is unlimited God. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Kadang-kadang kita pikir, aduh Tuhan gimana ya Tuhan, ini saya sakit, aduh Tuhan gimana ya rumah tangga saya sedang bermasalah, aduh Tuhan gimana ya surat-surat saya belum beres, aduh Tuhan gimana ya Tuhan ya situasi ekonomi kami sedang begini, sementara begini. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pusing, kita stres. Kenapa? Karena kita batasi kuasa Allah. Tapi mulai hari ini ingat kepada siapa kita datang. Waktu kita datang pada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas, kita cuma bilang, Tuhan ini yang saya perlukan, selebihnya saya percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya buat saya. Haleluya. Jangan batasi kuasa Allah. Ibu jangan batasi kuasa Allah. Pak jangan batasi kuasa Allah. Adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan, remember, apapun yang sedang kau hadapi, engkau dealing with unlimited God. Engkau sedang berurusan sama Tuhan yang baginya tidak perkara yang mustahil. Nah, saya pelajari untuk dapat mengalami pengalaman tidak disangka-sangka, ada 4 hal yang kita perlukan. Yang pertama, kita perlu tenang dan sabar. Itu dia, kita perlu tenang dan sabar. Kita nggak bisa panik, lalu emosional, lalu memaksakan kehendak. Kenapa kita nggak mengalami surprises from God? Kenapa kita nggak mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa? Jawaban saya sederhana, karena kita nggak tenang, kita nggak sabar, ya kan? Dan Alkitab ajarkan kepada kita, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Belajar sabar, belajar tenang. God is God. Tuhan tetap Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Dia tahu great timing, dia tahu waktu yang dahsyat, dan dia tahu cara yang dahsyat. Ya kan? Kita nggak perlu ngatur Tuhan, kita tenang aja, kita sabar aja, maka di waktunya Tuhan, di caranya Tuhan, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, untuk dapat mengalami pengalaman tidak disangka-sangka, kita harus kuat dan setia. Makanya Paulus tulis surat kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal 2 dikatakan gini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini yang paling penting. Kenapa orang bercerai? Karena nggak kuat. Kenapa orang keluar dari gereja? Karena nggak kuat.
Kenapa orang nggak mau berhenti narkoba? Kenapa orang akhirnya terlibat dengan seks bebas? Kenapa orang akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah? Nggak ada orang yang melakukan hubungan seks sebelum nikah karena cita-cita, gitu ya kan? Nggak ada orang yang bercerai karena cita-cita. Kenapa kamu bercerai? Cita-cita saya pendeta dari dulu, gitu dari kecil, pengen gitu sampai cerai 3 kali. Orang jual diri, orang sampai jual diri. Kenapa? Karena nggak kuat terus dari situasi ekonomi. Siapa sih pendeta yang mau hidup begini? Siapa sih yang mau hidup dalam perzinahan begini? Siapa sih yang mau hidup dengan percabulan begini? Ya tapi kan situasi lah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis ahli dalam mendatangkan pressure dalam hidup kita, put us in the corner, sampai kita betul-betul terjepit, sampai kita betul-betul tertekan, sampai betul-betul kita nggak ada jalan lagi, terus akhirnya kita pikir there is no other way. Nah, ketika kita mulai nggak kuat, akhirnya kita merasa wajar dong pendeta. Kalau saya lari ke narkoba wajar pendeta. Habis situasi dalam hidup saya itu sangat tertekan. Kalau saya nggak pakai narkoba, mungkin saya udah bunuh diri kali pendeta. Itu kan keahliannya iblis di situ, saudara. Kelicikannya iblis di situ. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap kuat. Harus tetap kuat. Makanya yang pertama saya bilang gimana supaya kita mengalami hal-hal yang kejutan-kejutan dan dahsyat. Yang pertama tenang dan sabar. Kenapa Yusuf bisa mengalami? Kenapa Daud bisa mengalami? Iya kan? Kenapa sahabat-sahabat Nego bisa mengalami? Sederhana, mereka tenang dan sabar. Tunggu waktu Tuhan. Yang kedua, mereka kuat dan setia. Sampai sahabat-sahabat Nego bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Dan perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Iya kan? Yang ketiga, mengarahkan pandangan pada Tuhan. Jadi, mengarahkan pandangan jangan pada salah orang. Ya, tapi suami saya kelewatan, pendeta. Tapi mertua saya, pendeta, itu nyakitin hati saya, gitu, pendeta. Sudah, boleh nggak sih? Stop memandang hal-hal yang melemahkan. Sampah kok dipandang. Sampah kok disimpan dalam hidup. Yang kita pandang tuh kebaikan Tuhan. Makanya Daud waktu dimaki oleh Goliat, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia nggak lihat Goliatnya, dia nggak lihat peristiwanya, dia nggak lihat kelemahannya, dia nggak lihat keterbatasan. Tapi dia bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tomat dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang dia pandang hanyalah Tuhan. Kenapa engkau lemah? Bukan karena keadaannya buruk, karena kau mulai pandang kekuatanmu. Tuhan, saya udah nggak kuat. Kau mulai pandang kesalahan orang. Suamiku udah kebangetan. Mertuaku, iparku sudah kebangetan. Ya, tapi bosku di kantor udah kelewatan, pendeta. Tapi situasi yang terjadi ini sangat mencekam. Para pendeta boleh aja bilang harus percaya, harus beriman. Tapi para pendeta nggak tahu apa yang saya alami. Saya mungkin nggak tahu. Tapi satu yang saya tahu, kenapa engkau lemah? Karena engkau tidak pandang Tuhan. Selama engkau pandang Tuhan, engkau tahu Tuhanmu hebat, Tuhanmu dahsyat, mati bagi engkau di kayu salib. Aja dia kerjakan, apakah lagi hanya untuk menolong dan menyelamatkan engkau. Ingat, arah pandangan menentukan kemenangan masa depan kita. Saya ulangi sekali, arah pandangan kita menentukan kemenangan masa depan kita. Saya ulangi sekali, arah pandangan kita menentukan kemenangan masa depan kita. Kalau kita selalu memandang ke belakang, kita lemah. Kalau kita selalu memandang salah orang, kita akan kecewa. Kalau kita selalu memandang kekuatan kita nggak akan bisa bertahan. Tapi waktu kita pandang kuasa Tuhan, coba sudah lihat Mazmur. Mazmur penuh dengan apa? Cerita-cerita Daud memandang Tuhan. Makanya dia bilang, ujilah aku, cobalah aku Tuhan. Apakah mataku masih tertuju kepadamu? Karena kekuatan Daud cuma itu. Selama mataku tertuju kepada Tuhan, maka aku tahu dia kota bentengku. Dia gunung batu keselamatanku. Dia membuat aku tidak akan goyah. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang tidak disangka-sangka? Ya kan? Yang pertama, tenang dan sabar. Yang kedua, kuat dan setia. Yang ketiga, arahkan pandangan kita pada Tuhan. Dan yang keempat, hidup penuh syukur dan iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sorry untuk bilang ini. Kita terlalu banyak mengeluh. Kita terlalu banyak bersungut-sungut. Dengan alasan, ya habis gimana? Memang kenyataannya seperti itu, yang mau diapain? Loh, hidup ini bukan kita mengatakan apa yang kita lihat. Hidup ini bukan kita mengatakan apa yang kita rasakan. Hidup ini bukan kita mengatakan apa yang kita alami. Tapi hidup ini kita mengatakan apa yang kita yakini Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Simpel aja. Kita mengatakan apa yang hak yang sudah Tuhan berikan buat kita. Contoh ya. Suami saudara
sudah belikan mesin cuci misalnya, ya kan? Sudah belikan mesin cuci karena selama ini sudah perginya ke laundromat. Iya kan, kebetulan soalnya sewa rumah dekat laundromat gitu, dekat laundry, iya kan, kan bete banget gitu kalau orang Madura udah biasa mungkin ke laundromat, kalau kita orang Indonesia kan bete banget gitu kalau mesti laundry gitu pakai koin. Ini cuma orang yang tinggal di Amerika yang ngerti, saudara. Kalau di Indonesia nggak ngerti. Masih ada tukang cuci kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu, apalagi yang baru-baru pindah ke sini, gitu, dapat rumah sewa, astaga, mesti pergi ke laundry gitu. Bete banget gitu ya kan. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, suami sudah tiba-tiba udah beliin mesin cuci gitu ya kan, udah mantap lah gitu kan. Nah, tetapi apa yang terjadi waktu sudah mau ambil ya kan, orangnya bilang, no, belum dibayar gitu. Sudah telepon dong suami sudah, lu katanya ini belum dibayar. Sudah, nih ya saya kirim kwitansinya. Nah, kemudian orangnya ya kan akan bilang sama saudara belum dibayar. Saudara tidak mengatakan perasaan saudara. Iya sih, kadang-kadang suami saya suka gitu loh. Dia bilang udah padahal belum. Tapi karena udah punya buktinya, ada transferan dari suami saudara dan ada fotonya, saudara akan mengatakan apa yang menjadi hak saudara. Loh iya dong. Yesus bilang sudah lunas. Yesus bilang sudah selesai. Yesus bilang aku menyertai kamu. Yesus bilang oleh bilur-bilurku kamu yang percaya sudah disembuhkan. Saudaraku, kita tidak mengatakan apa yang kita rasakan. Kita tidak mengatakan apa yang sedang terjadi. Tapi kita katakan apa yang kita yakini Yesus sudah janjikan buat kita. Iya dong. Alkitab bilang apa? Satu orang bertobat, selisih rumah tangga diselamatkan. Itu aja kita katakan. Walaupun kita melihatnya hal yang berbeda, tapi kita imani apa yang sudah Tuhan janjikan, itu pasti terjadi. Bos, Yesus bukan manusia, bos. Manusia itu kalau ngomong, kadang-kadang kebanyakan melesetnya daripada benarnya, saudara. Tapi kalau Yesus berjanji, ada sebuah perjanjian yang katakan begini, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Artinya, mari kita perkatakan apa yang Yesus katakan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya ngerti, sebagian saudara akan berkata, oh itu kan ajaran psikologi itu kan ajaran New Age Movement itu kan ajaran filsafat itu. Bodoh, saudara. Yang ngomong-ngomong begitu bodoh, saudara. Itu adalah ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Enak aja. Kalau filsafat ambil, New Age Movement ambil, itu dia ambil dari Alkitab, saudara. Tetapi mereka ambil tanpa ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bilang apa? Kan itu Mark 11:23-24. Tetapi Mark 11:22-nya bilang, percayalah kepada Allah. Tetapi mereka hapus percayalah kepada Allah. Baru mereka ajarkan New Age Movement. Tetapi itu saja masih sama, works, saudara. Iya kan, padahal mereka udah hapus ayat 22-nya. Apalagi kita yang pakai semuanya itu. Percaya kepada Allah, beriman pada janji Yesus. Lalu kemudian melakukan semuanya. Jangan bodoh, saudara. Jangan ayat firman Tuhan kita dirampas. Lalu kita balikan. Oh itu ajar New Age Movement. Apa itu? Ngomong-ngomong kosong itu seperti itu. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini adalah firman Tuhan. Bahkan bukan hanya dalam perjanjian baru. Itu kalimat Yesus sendiri yang berkata. Apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Tetapi dalam perjanjian lama juga dikatakan, ya kan? Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakan, ia akan memakan buahnya. Saudara, menggemakan artinya apa? Yang ngomongin terus-menerus. Makanya ketika Tuhan mengajar Musa untuk mengajar firman Tuhan, dia ajarkan kepada orang-orang tua, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Jadi artinya ngomong tuh jangan ngomel aja di rumah, tapi perkatakan firman. Itu yang akan mendatangkan keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya your faith start from your word. Iman saudara mulai dari perkataan saudara. Makanya orang beriman dapat terlihat dari perkataannya.
Orang kalau sebentar-bentar mengeluh, orang kalau sebentar-bentar ngomongnya memaki, ngomongnya membuli, ngomongnya negatif, buat saya something is wrong in their heart. Ada yang nggak beres di hatinya. Karena orang-orang yang punya iman akan selalu memperkatakan firman, akan selalu memperkatakan kehendak Tuhan, akan selalu memperkatakan hal-hal yang indah, yang baik, yang membangun, yang menjadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Untuk dapat mengalami pengalaman tidak disangka-sangka, kita perlu tenang dan sabar. Yang kedua, kita perlu kuat dan setia. Yang ketiga, kita perlu mengarahkan pandangan pada Tuhan. Dan yang keempat, kita harus hidup penuh dengan syukur. Kita hidup penuh dengan iman. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. My God is not an iseng God. Allah saya bukan Allah yang iseng. Apapun yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan sudah persiapkan untuk kebaikan kita, untuk kedewasaan kita, untuk kesempurnaan kita, dan untuk mengarahkan kehidupan kita berkenan dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, yang terakhir saya pelajari, mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman. Karena ini salah satu hal pentingnya, hal kuncinya untuk kita mengalami pengalaman yang tidak disangka-sangka oleh Tuhan. Kita harus hidup dengan syukur. Kita harus melangkah senantiasa dengan iman. Nah, mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman? Yang pertama saya pelajari, karena syukur dan iman menuntun kita meraih janji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita nggak meraih janji Tuhan. Kenapa? Kita terlalu banyak mengeluh. Kita terlalu banyak bersungut-sungut. Kita terlalu banyak khawatir. Dan untuk itu Alkitab bilang apa? Orang khawatir, jangan harap dapat apa-apa. Saudaraku, seandainya sudah mulai bersyukur aja, seandainya sudah mulai beriman saja, banyak hal yang bisa berubah dalam hidup saudara. Jangan bilang, wah ini mungkin memang udah takdir saya pendeta. Mungkin ini memang udah situasi hidup saya. Makanya saya kawin cerai, ini memang udah takdir. No. Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Tuhan mentakdirkan hal yang dahsyat. Tuhan mentakdirkan hal yang indah. Tuhan mentakdirkan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi persoalannya cuma satu. Kita kurang bersyukur. Kita kurang beriman. Kita banyak mengeluh. Kita banyak khawatir. Itu yang menetapkan tekanan dalam hidup kita. Tapi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan, you will find surprises in Jesus. Engkau akan mengalami hal-hal yang tidak disangka-sangka dalam hidup saudara. Asal saudara mulai switch off hidup saudara. Mulai gerobak hidup saudara. Belajar bersyukur. Belajar beriman. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Yang kedua, mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman? Karena bersyukur dan beriman mengalahkan segala kesusahan dan penderitaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hidup sehebat apapun, kalau kita mengeluh terus, kita khawatir terus, hidup kita susah terus. Tapi hidup sesusah apapun, kalau kita bersyukur terus, maka kita akan melihat kemenangan. Saudaraku, hidup seperti Yusuf kurang apa? Udah menderita, udah jadi budak, udah kemudian difitnah, udah kemudian dibuang ke dalam penjara, dengan tuduhan seorang pemerkosa. Itu istilahnya yang paling rendah yang bisa seorang alami dalam kehidupannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tetap bersyukur, dia tetap beriman. Dia bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Itu yang membuat dia mengalahkan persoalannya. Saudaraku, persoalan bukan perlu ditengking, tapi persoalan perlu kita kalahkan. Dengan apa? Dengan syukur dan iman. Yang ketiga saya pelajari, mengapa kita perlu tetap bersyukur dan beriman. Karena bersyukur dan beriman memantapkan langkah keseharian kita. Saudaraku, iblis pengen kita goyah. Karena orang goyah akan meragukan janji Tuhan. Orang goyah akan bertindak seenaknya. Orang goyah sulit untuk berhati-hati dalam jalannya. Tetapi ini yang saya mau ingatkan. Orang yang bersyukur dan beriman, dia memantapkan langkah kesehariannya. Paulus bilang, apa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud bilang apa? 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku. Itu tidak akan menimpaku. Alkitab bilang apa? Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Hidup ini bukan bagaimana tidak ada singa di jalan. Hidup ini bukan bagaimana tidak ada ular tedung di langkah-langkah kita. Saudaraku, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di surga. Kita masih di dunia.
Pengkhianat masih banyak, orang yang bocor mulut masih banyak, orang yang suka ngomong sembarangan. Kadang-kala orang dekat kita loh, kadang-kala orang yang pernah kita tolong, tiba-tiba fitnah kita di belakang kita, ngomongin enggak di belakang kita. Duh, rasanya kalau ketemu orangnya gue pengen remes muka. Tapi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di surga, kita masih di dunia. Terus kita mau sakit hati, kita mau dendam. Orangnya lagi enak-enak makan cendol, saya baru makan pempek barusan ya kan. Orangnya lagi enak-enak makan pempek, terus lo stres gitu ya kan, rugi saudara. Orangnya lagi enak-enak makan burger, ya kan. Orangnya lagi enak-enak bercanda sama temennya gitu. Kitanya stres gitu karena dia pernah ngomongin kita, dia pernah fitnah kita, dia pernah tebarkan yang jelek-jelek tentang kita. Seperti yang kasih dalam Tuhan, simple saja. Simple saja. Hidup ini, saudara, belajarlah mantap dalam langkah saudara. Kenapa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Orang boleh ngejelek-jelekin saudara, saudara nggak akan jelek karena dijelek-jelekin orang. Tetapi sebaliknya, orang boleh puji-puji saudara, kok nggak akan hebat gara-gara dipuji orang, saudara. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ketika Yesus bilang, hidupmu kuberkati, itu yang menjadi kuncinya. Pastikan hari ini kita bersyukur dan beriman. Yang pertama, syukur dan iman menuntun kita meraih janji Tuhan. Yang kedua, syukur dan iman mengalahkan segala kesusahan dan penderitaan. Karena kita lawan dengan syukur dan iman. Yang ketiga, syukur dan iman memantapkan langkah seharian kita. Sehingga kita dapat katakan, aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku. Dan yang keempat, karena syukur dan iman memampukan kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup ini. Saudaraku, setan pengen banget kita mengeluh. Setan pengen banget kita khawatir. Karena orang yang suka mengeluh, coba perhatiin deh. Orang yang suka mengeluh, orang yang hidup dalam kekhawatiran, nggak mampu mengambil langkah yang tepat dalam hidupnya. Kadangkala bukan karena kita bodoh. Kadangkala bukan karena setan sedang menyerang. Kadangkala bukan karena kutuk melanda. Tapi kita kurang bersyukur, kita kurang beriman. Sehingga akhirnya kita ambil langkah-langkah bodoh. Bayangkan, seorang hebat seperti Herodes bisa stres hanya karena orang Majus datang dan bertanya, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Dia nggak bisa bersyukur. Oh, di kerajaanku ada bayi yang baru dilahirkan, dia raja orang Yahudi. Dia nggak bisa syukur. Langsung dalam pikirannya, wah, jabatan saya akan diambil alih. Wah. Jadi ada orang yang nggak bisa bersyukur dalam hidupnya. Selalu pikiran negatif, selalu pikirannya jahat, selalu pikirannya iri, selalu pikirannya penuh dengan tekanan. Dan setelah itu ketika dinasihati dia membenarkan. Ya tapi kan situasi. Bukan soal situasinya. Roh setan yang menguasai hidup saudara. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Orang seperti Herodes saja akhirnya bisa ambil langkah yang bodoh. Kan dia pemimpin, dia raja. Tiba-tiba bisa ambil sebuah langkah. Bunuh anak di bawah umur 2 tahun. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu langkah yang bodoh. Kenapa? Karena nggak ada syukur, karena nggak ada iman. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Orang kalau nggak ada syukur, nggak ada iman, bisa membuat langkah-langkah yang bodoh. Bayangkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Seorang raja hebat yang bernama Daud. Tiba-tiba di otaknya dikuasai oleh perzinahan. Dia lihat Batsheba mandi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harusnya kan dia sadar, saya ini orang pilihan Tuhan, gak bisa sembarangan. Tetapi apa yang terjadi? Roh perzinahan mulai menguasai pikirannya. Dia tanya sama stafnya, "Who is she?" Siapa dia? Ya namanya staf raja, saudara. Ya nggak berani sama raja. Tetapi dia bikin kode-kode tertentu. Dia bilang, wanita itu bernama Batsheba, istri dari Uria. Itu artinya apa? Artinya dia bilang gini, itu Batsheba
Tapi janganlah raja, dia itu istri orang. Nah, ya kan? Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, sebetulnya sudah ada peringatan dengan halus. Tapi itu dia, orang kalau hatinya udah dikuasai dengan roh lain, perjinahan, kayak kebencian, kayak kedendaman, kayak hawa nafsu dunia, kayak lupa segala-galanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia buat tindakan yang bodoh. Dia suruh orang untuk taruh Uria dalam peperangan di depan tanpa senjata. Dan akhirnya membunuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Herodes, Raja Daud, dan beberapa hal-hal lain yang kita bisa terus ambil pelajaran dari sini untuk melihat. Orang kalau nggak ada syukur, orang kalau nggak ada iman, ujung-ujungnya buat langkah-langkah bodoh dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Abraham bisa mengaku Sarah sebagai saudaranya, bukan sebagai istrinya. Kenapa? Yaitu kembali. Gak ada syukur, gak ada iman. Hanya karena ketakutan sedang melanda, kekhawatiran sedang melanda. I know. Masa pandemi ini, setiap orang merasa wajar kalau saya khawatir. Pendeta mungkin beda kali. Kalau kami, apalagi yang di New York, apalagi kami di kota-kota besar, atau sebaliknya sudah berkata, tapi kami di desa yang terpencil, atau kami ada dalam situasi seperti ini, saudaraku, lepas dari apapun, kuncinya tetap sama. Kuncinya tetap sama. Kuncinya tetap sama. Itu sama seperti koper, saudara. Siapapun yang buka, kuncinya tetap sama. Dan hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kuncinya adalah syukur dan iman. Jalannya pasti. My God is God of surprises. Allah yang saya sembah, Allah yang dahsyat. Dia ahli dalam mengadakan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Biarlah hari ini kita hidup dengan iman, kita hidup dengan syukur. Ketika engkau difitnah, bersyukurlah. Mungkin saudara menatap saudara, apa yang disyukuri, pendeta? Masa orang difitnah bersyukur, aduh Tuhan terima kasih aku difitnah, untung aja aku difitnah. Itu namanya udah kepukul di otak, saudara. Kita bukan bersyukur karena difitnah, tapi kita bersyukur meskipun kita difitnah, tetapi rancangan Tuhan tidak akan bisa diubahkan oleh manusia-manusia pemfitnah itu. Dalam hidup saya pelajari, pemfitnah hidupnya tidak pernah bisa lebih bahagia daripada orang difitnah. Coba aja lihat, pengkhianat hidupnya tidak pernah bisa lebih bahagia daripada orang dikhianati. Iya kan? Coba kita belajar. Herodes mengkhianati orang Majus. Kan sebentar lagi kita mau merayakan Natal, di bulan depan udah merayakan Natal. Kita ingat cerita-cerita Natal, misalnya Herodes mengkhianati orang Majus. Iya kan? Belaga baik, tetapi kemudian ada niat jahat. Tetapi apa yang terjadi? Herodesnya akhirnya mati, orang Majusnya tetap diberkati. Ah, iya kan? Iya kan? Istrinya Potifar memfitnah Yusuf, iya kan? Yusuf dibuang ke dalam penjara. Tetapi ujungnya apa? Yusufnya menjadi perdana menteri, lalu Potifar dan istrinya kemana? Nggak tahu, nggak jelas, saudara. Artinya, kalau ada orang memfitnah saudara, ada orang mencurangi saudara, ada orang menjahati saudara, modal sudah cuma dua. Aku bersyukur dan aku tetap beriman. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, ini hari yang baik. Saudara yang menerima firman ini live, atau saudara yang menerima firman ini rerun, saya mau ingatkan buat saudara, my God is the master of surprises. Dan kunci utamanya, mari kita belajar untuk bersyukur dan beriman. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami seringkali terlalu bodoh. Kami membatasi kuasa Tuhan. Kami sibuk dengan masalah, kami sibuk dengan kepahitan, kami sibuk dengan kekecewaan, bahkan kami sibuk dengan kelemahan-kelemahan kami. Sambil berkata, there is no other way, there is no way out. I don't know what to do. Tetapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, yakinkan kami bahwa my God is God of surprises. Allah yang kami sembah, Allah yang ahli dalam melakukan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Bahkan Engkau dapat mengerjakan jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan doakan.
Lihat setiap mereka ya Allah. Lihat setiap mereka. Baik yang di Zoom meeting maupun mereka yang ada di YouTube live. Baik live maupun rerunnya. Mereka yang ada di Facebook live. Tuhan kami doakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar hari ini untuk selalu hidup dengan syukur dan iman. Maka kami melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, dimanapun saudara ada, kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. And let me pray for you. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena butuh mujizat, karena butuh kuasa Tuhan, karena butuh jamaah Tuhan. Bapak berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Kalau mereka sakit, mereka berbeban berat, mereka dalam pergumulan, anugerah-Mu turun di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mereka dapat kekuatan, mereka dapat mujizat, mereka dapat jamahan Tuhan. Kalau mereka ada kepahitan karena disakiti, karena dilukai, Tuhan balut hati mereka. Tuhan kuatkan. Sehingga kami tidak memandang orang yang merancangkan yang jahat pada kami. Tapi kami tetap memandang Yesus yang memeluk kami, menggendong kami, menguatkan kami. Dan kami dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Thank you, Father. Thank you. I thank thee. Aku bersyukur kepadamu. Karena aku masih punya Tuhan. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang merubah kutuk menjadi berkat. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan yang hilang gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang kecewa, yang sedang jatuh, yang sedang mundur dari Tuhan, yang sedang meninggalkan Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Mereka dapat kekuatan, mereka dapat anugerah, mereka dapat jamahan Tuhan. Dan mendapat rancangan Tuhan yang sempurna. Untuk mereka kembali hidup dengan syukur, hidup dengan iman, dan hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin mempermalukan kami. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, jamahan-Mu atas kami semua. Kami berbalik kepada Tuhan dan hidup dengan syukur, hidup dengan iman, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jangan lalui satu orang pun Tuhan, baik yang di Zoom, baik yang di YouTube channel maupun yang ada di Facebook live. Tuhan lawan, baik yang mengikuti semua secara live maupun rerun. Tuhan mereka dijamah Tuhan. Sungguh mendapat pengalaman encountering with God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat gereja yang olehnya mengarahkan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Gereja ini diberkati, baik program-program on-site maupun program-program on live-nya Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan gembala, keluarga, dan seluruh tim pelayanan. Tuhan pakai terus sehingga lewat gereja ini kami boleh terus bertumbuh, Injil dapat terus tersebar, kami boleh terus jadi berkat menyatakan kemuliaan Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan selamatkan, Amerika Tuhan berkati, Israel Tuhan arahkan terus dalam rancangan Tuhan, dan akhirnya Tuhan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk selalu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita yang siap menjadi pelaku firman, katakan amin.